Hai teman-teman, selamat datang di Keluarga Ambon Batak. Ketemu lagi dengan aku Jusni Ambarita. Di video kali ini kita mau bahas tentang euthanasia seperti yang sudah ada di judul. Kenapa kita perlu bahas ini? Ini pengalaman aku waktu ujian SKB, keluar soal tentang kasus euthanasia dan pengertiannya. Nah, jangan sampai teman-teman dapat kasus euthanasia juga. Jadi kita bahas tentang euthanasia. Jangan sampai yang ditanya tentang klasifikasi atau pengertiannya atau apakah ini dilegalkan di Indonesia ataupun kasus-kasus tentang euthanasia. Oke, ikuti terus videonya, jangan di skip teman-teman. Bukan di sana. Seperti biasa, sebelum kita ke contoh soal dan atau latihan soal dan pembahasannya, kita bahas materinya dulu. Tapi di sini aku nggak bahas secara luas, teman-teman. Hanya ringkasnya aja yang kemungkinan bakal keluar soal. Dan kita bahas hanya judul-judul besarnya aja. Jangan sampai ada tentang kasus euthanasia ini. Jadi teman-teman bisa menyimpulkan jawabannya apa. Di sini aku bukan untuk menggurui, tapi kita lebih ke sharing. Kalau misalnya ada yang salah dari materi yang aku jelasin atau yang aku sharingkan ini, bisa teman-teman luruskan dan komentari di kolom komentar. Dan by the way, aku mau bilang terima kasih dulu buat teman-teman yang udah subscribe dan udah mendukung channel ini. Terima kasih buat dukungan kalian, sehingga aku lebih semangat lagi untuk upload video dan untuk sharing tentang pengalaman aku waktu ujian SKB. Oke, langsung aja teman-teman. Jadi euthanasia itu berasal dari bahasa Yunani dengan dua suku kata. Yang pertama, eu yang artinya baik dan thanatos yang artinya kematian. Ini menurut Otomo 2003. Menurut istilah kedokteran, euthanasia berarti tindakan agar kesakitan atau penderitaan yang dialami seseorang yang akan meninggal diperingan. Juga berarti mempercepat kematian seseorang yang ada dalam kesakitan dan penderitaan hebat menjelang kematiannya. Ini menurut Hasan 1995. Jadi euthanasia ini adalah suatu tindakan kedokteran yang dilakukan kepada pasien atau seseorang dengan tujuan untuk mempercepat kematian pasien tersebut. Namun ada beberapa kode etiknya lagi, kita nggak perlu bahas ke sana. Jadi pada intinya itu untuk mempercepat kematian pasien. Sekarang kita masuk ke macam-macam euthanasia. Jadi menurut Utomo 2003, euthanasia itu terbagi atas dua. Namun ada ahli yang lain mengatakan bahwa euthanasia itu terbagi atas 5. Namun ada juga yang mengatakan 3 klasifikasinya. Jadi teman-teman nggak perlu kita berdebat, tergantung siapa ahlinya dan siapa. Jadi beda ahli, beda pendapat gitu teman. Nah, untuk yang aku bahas ini sudah ada ahli siapa yang menjelaskannya. Oke, langsung aja macam-macam euthanasia. Yang pertama, euthanasia aktif. Euthanasia aktif ini adalah tindakan dokter mempercepat kematian pasien dengan memberikan suntikan ke dalam tubuh pasien tersebut, dan suntikan diberikan pada saat keadaan penyakit pasien sudah sangat parah atau sudah sampai pada stadium akhir yang menurut perhitungan medis sudah tidak mungkin lagi bisa sembuh atau bertahan lama. Alasan yang biasanya dikemukakan dokter adalah bahwa pengobatan yang diberikan hanya akan memperpanjang penderitaan pasien, serta tidak akan mengurangi sakit yang memang sudah parah. Ini menurut Utomo 2003. Misalnya, ada seorang menderita kanker ganas dengan rasa sakit yang luar biasa, sehingga pasien seringkali pingsan. Dalam hal ini, dokter yakin yang bersangkutan akan meninggal dunia dan kemudian dokter memberinya obat dengan takaran tinggi atau overdosis yang sekiranya dapat menghilangkan rasa sakitnya tetapi menghentikan pernafasannya sekaligus. Itu contoh menurut Utomo 2003 teman-teman. Yang kedua, euthanasia pasif. Euthanasia pasif ini adalah tindakan dokter menghentikan pengobatan pasien yang menderita sakit keras yang secara medis sudah tidak mungkin lagi dapat disembuhkan. Jadi maksudnya di sini teman-teman bahwa tindakan yang untuk euthanasia pasif ini adalah permintaan keluarga ataupun permintaan pasien sendiri untuk menghentikan atau memberikan penolakan pemberian tindakan medis. Misalnya ada pasien dengan penurunan kesadaran dan udah henti jantung,
terus mau melakukan tindakan resusitasi jantung paru dari tenaga kesehatan, tapi keluarga pasien menolak oleh karena mungkin ada pertimbangan sudah tua atau udah deh jangan memperberat penderitaan pasien itu lagi gitu. Kadang ada keluarga pasien yang mengatakan tersebut. Namun untuk hal ini tetap kita perlu edukasi, dokter juga bakal edukasi sesuai dengan kode etik yang sudah kita pelajarin. Jadi yang kita bahas di sini hanya pengertian dan dasar-dasarnya saja, kita nggak bahas secara luas ya teman-teman. Nah contohnya penghentian pengobatan ini berarti mempercepat kematian pasien. Alasan yang lazim dikemukakan dokter adalah karena keadaan ekonomi pasien yang terbatas, sementara dana yang dibutuhkan untuk pengobatan sangat tinggi, sedangkan fungsi pengobatan menurut perhitungan dokter sudah tidak efektif lagi. Contoh eutanasia pasif yang lain menurut Utomo 2003, misalkan penderita kanker yang sudah kritis, orang sakit yang sudah dalam keadaan koma, disebabkan benturan pada otak yang tidak ada harapan untuk sembuh, atau orang yang terkena serangan penyakit paru-paru yang jika tidak diobati, maka dapat mematikan penderita. Dalam kondisi demikian, jika pengobatan terhadapnya dihentikan, akan dapat mempercepat kematiannya. Jadi, misalnya teman-teman kayak pasien dengan pneumonia berat, perlu membutuhkan antibiotik, sementara antibiotik yang dibutuhkan ini memakan harga yang cukup mahal dan rutin diberikan. Dari pasien atau keluarga pasien sudah tidak mampu lagi membayar biaya pengobatan. Nah, ini di luar dari edukasi ya teman-teman. Nah, karena keluarga berembuk mungkin udah deh nggak perlu diobati lagi, udah cukup lama, udah misalnya udah berbulan-bulan nih di ruang ICU, terus udah nggak ada budget lagi untuk pengobatan. Nah, akhirnya keluarga memutuskan tidak ada uang lagi untuk melakukan pengobatan, padahal sekiranya dikasih antibiotik, kemungkinan umur pasien ini juga masih bisa tambah beberapa hari atau beberapa lama, tapi karena antibiotik ini tidak disuntikan sehingga mengakibatkan bakteri atau kuman-kuman dalam tubuh pasien semakin berkembang sehingga mempercepat kematian pasien. Gitu maksud dari eutanasia pasif ini ya teman-teman. Menurut Deklarasi Lisabon 1981, eutanasia dari sudut kemanusiaan dibenarkan dan merupakan hak bagi pasien yang menderita sakit yang tidak dapat disembuhkan. Namun dalam praktiknya, dokter tidak mudah melakukan eutanasia karena ada dua kendala. Yang pertama, dokter terikat dengan kode etik kedokteran bahwa ia dituntut membantu meringankan penderitaan pasien. Tapi di sisi lain, dokter menghilangkan nyawa orang lain yang berarti melanggar kode etik kedokteran itu sendiri. Kedua, tindakan menghilangkan nyawa orang lain merupakan tindak pidana di negara manapun. Ini menurut Utomo 2003. Jadi makanya aku bilang teman-teman, eutanasia ini nggak gampang. Misalkan keluarga pasien pun yang menolak, sebagai dokter atau tenaga kesehatan nggak gampang untuk memutuskan ini, karena kita perlu edukasi lagi apa penyebabnya, kenapa harus melakukan penolakan. Jadi perlu komunikasi yang baik di sini dan mengingat kode etik profesi masing-masing bahwa itu adalah tindakan pelanggaran, apalagi tindakan pelanggaran hak asasi manusia gitu teman-teman. Tapi kalau menurut Deklarasi Lisabon 1981, eutanasia itu dari sudut kemanusiaan dibenarkan dan merupakan hak bagi pasien gitu. Jadi makanya aku bilang beda ahli beda pendapatnya gitu. Menurut Profesor Suparopik mengungkapkan klasifikasi eutanasia sebagai berikut. Jadi ada 5 teman-teman. Yang pertama eutanasia pasif, yang kedua eutanasia aktif, ketiga eutanasia sukarela, keempat eutanasia tidak sukarela, kelima eutanasia non voluntari. Jadi eutanasia pasif menurut Profesor Suparopik ini, eutanasia pasif dilakukan dengan memberhentikan pemberian bantuan medis yang dapat memperpanjang hidup pasien secara sengaja. Beberapa contohnya adalah dengan tidak memberikan bantuan oksigen bagi pasien yang mengalami kesulitan dalam pernapasan, tidak memberikan antibiotik kepada penderita pneumonia berat, meniadakan tindakan operasi yang seharusnya dilakukan guna memperpanjang hidup pasien. Nah, itu teman-teman untuk eutanasia pasif. Nah, untuk yang kedua, eutanasia aktif, yaitu suatu tindakan secara sengaja yang dilakukan oleh dokter atau tenaga kesehatan lainnya untuk mempersingkat atau mengakhiri hidup seorang pasien. Eutanasia aktif dapat dilakukan dengan pemberian suatu senyawa yang mematikan, baik secara oral maupun melalui suntikan. Salah satu contoh senyawa mematikan tersebut adalah tablet sianida. Yang ketiga, eutanasia sukarela, yaitu mempercepat kematian atas persetujuan atau permintaan pasien.
Ada kalanya permintaan tersebut tidak perlu dibuktikan dengan bukti secara tertulis selama ada saksi sebagai bukti lainnya. Nah, yang keempat, eutanasia tidak sukarela atau involuntary, yakni mempercepat kematian tanpa persetujuan atau permintaan pasien, bahkan bisa jadi bertentangan dengan kehendak pasien. Yang kelima, eutanasia non-voluntary, yaitu mempercepat kematian atas sesuai dengan keinginan pasien yang disampaikan melalui pihak ketiga, misalnya keluarga atau keputusan pemerintah. Sekarang kita masuk ke aspek-aspek dalam pelaksanaan eutanasia di Indonesia. Jadi ada beberapa pertimbangan teman-teman untuk melakukan eutanasia ini di Indonesia sendiri. Jadi ada pertimbangan melalui aspek hukum, aspek hak asasi manusia, aspek ilmu pengetahuan, dan yang keempat aspek agama. Nah, kalau di Indonesia sendiri, aku sebelum update video ini juga aku searching lagi. Kalau euthanasia ini belum dilegalkan di Indonesia karena dari ahli-ahli agama juga menolak mempercepat kematian seseorang, gitu teman-teman. Nah, ini kita lihat dulu. Jadi kalau dari aspek hukum itu, undang-undang yang tertulis dalam KUHP hanya melihat dari sisi dokter sebagai pelaku utama eutanasia, khususnya eutanasia aktif, dan dianggap sebagai pembunuhan berencana atau dengan sengaja menghilangkan nyawa seseorang. Itu menurut aspek hukum. Nah, untuk aspek hak asasi, yaitu hak asasi manusia selalu dikaitkan dengan hak hidup, damai, dan sebagainya, tapi tidak tercantum dengan jelas adanya hak seseorang untuk mati. Sebetulnya dengan dianutnya hak untuk hidup layak dan sebagainya, secara tidak langsung seharusnya terbersit adanya hak untuk mati apabila dipakai untuk menghindarkan diri dari segala ketidaknyamanan atau lebih tegas lagi dari segala penderitaan yang hebat. Ini menurut Aprilia Eka Puspita tahun 2010. Yang ketiga, aspek ilmu pengetahuan. Iptekdok dapat memperkirakan kemungkinan keberhasilan upaya tindakan medis untuk mencapai kesembuhan atau pengurangan penderitaan pasien. Ini menurut pertimbangan dari ilmu pengetahuan, teman-teman. Dan yang keempat, aspek agama. Kelahiran dan kematian merupakan hak prerogatif Tuhan dan bukan hak manusia, sehingga tidak ada seorang pun di dunia ini yang mempunyai hak untuk memperpanjang atau memperpendek umurnya sendiri. Jadi makanya kalau aku nggak salah ya, kalau di Indonesia sendiri ini belum dilegalkan tindakan euthanasia ini. Oke teman-teman, hanya seringkas itu aja untuk pembahasan euthanasia ini. Aku nggak bahas lebih luas, jadi dasar-dasarnya aja. Kita hanya untuk mengingat kembali materi pembelajaran kita waktu kuliah. Jadi contoh soalnya seperti ini teman-teman. Yang pertama, tindakan agar kesakitan atau penderitaan yang dialami seseorang yang akan meninggal diperingan juga berarti mempercepat kematian seseorang yang ada dalam kesakitan dan penderitaan hebat menjelang kematiannya disebut A. Ortotansia, B. Dystanasia, E. Euthanasia, D. Euthanasia pasif, E. Semua jawaban benar. Tadi kita udah bahas di awal teman-teman. Ya, menurut teman-teman apa jawabannya? A, B, C, D, E. Menurut teman-teman apa? Oke, udah dijawab. Jadi jawabannya adalah C, yaitu pengertian dari euthanasia. Kalau ortotanasia itu kematian yang terjadi karena proses alamiah, teman-teman. Dystanasia itu kematian yang terjadi secara tidak wajar. Nah, euthanasia yang tadi yaitu yang di soal ini. Tapi pada dasarnya makna dari euthanasia adalah kematian yang terjadi dengan pertolongan atau tidak dengan pertolongan dokter. Intinya untuk mempercepat kematian seseorang. Soal yang kedua. Nyonya A mengalami penurunan kesadaran selama 2 bulan dengan pneumonia berat dan membutuhkan antibiotik serta oksigen. Keluarga pasien sudah tidak mampu untuk membayar biaya pengobatan pasien. Keluarga pasien menolak untuk diberikan tindakan medis selanjutnya. Dokter dan petugas sudah menjelaskan kondisi pasien bahwa bila tidak memberikan antibiotik dan oksigen akan mempercepat kematian pasien. Namun, keluarga pasien tetap menolak tindakan medis untuk dilanjutkan. Dari kasus di atas termasuk klasifikasi euthanasia: A. Euthanasia aktif, B. Euthanasia pasif, C. Euthanasia sukarela, D. Euthanasia tidak sukarela, E. Euthanasia. Menurut teman-teman apa? Tadi kalau misalnya mereka menolak. Ya, jawabannya adalah B. Jadi kalau misalnya keluarga pasien atau pasien yang menolak untuk dilakukan tindakan medis, teman-teman, tapi dengan indikasi memang status pasien atau keadaan umum pasien ini sudah memang untuk tidak optimal lagi menerima pengobatan,
Jadi itu masuk ke eutanasia pasif. Nah, itu aja teman-teman contoh yang bisa aku share. Pengalaman aku waktu ujian SKB keluar soal tentang kasus eutanasia. Nah, eutanasia ini juga bagian dari lanjutan video sebelumnya, yaitu tentang hak dan kewajiban pasien. Dan lanjutan dari eutanasia ini bakal ada lagi pelajarannya tentang persetujuan tindakan medis. Maka teman-teman pelajari juga tentang informed consent, tentang persetujuan medis dan penolakan tindakan medis, karena itu saling berhubungan tentang hak dan kewajiban pasien. Nah, sampai di sini dulu teman-teman video kita kali ini. Ikut terus video dari kita keluarga Ambon Batak. Jangan lupa subscribe, klik tombol loncengnya, karena bakal aku share lagi tentang soal-soal SKB dan materi pembelajaran SKB. Terima kasih sudah menonton, bye-bye.